بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إلى آخر آية. Jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam kehidupan seorang muslim tak ada yang lebih berharga, tak ada yang lebih utama selain ketika kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya ridha Allah sehingga seorang sufi, seorang ahli ibadah bernama Rabi'ah al-Adawiyah, dalam salah satu syairnya beliau berkata, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut kepada neraka-Mu, maka masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surga-Mu, jangan masukkan aku ke dalam surga-Mu. Tetapi jika aku beribadah kepadamu, ya Allah, karena mengharap ridha-Mu semata, maka jangan halangi aku untuk masuk ke dalam surga-Mu." Dari ungkapan getaran qalbu Rabi'ah al-Adawiyah dalam syairnya tadi, ini menunjukkan betapa pentingnya suatu ibadah dalam rangka kita mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Syekh Tajuddin Abdul Al-Hajj, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim dalam rangka mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apabila hidup yang kita jalani bermanfaat buat orang lain, setiap orang muslim seharusnya siap membantu orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan. Dalam suatu kisah disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya, kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mereka siap mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi untuk saudara-saudaranya yang datang dari kota Mekah, yakni kaum muhajir.
karena perbuatan baik kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu, sehingga mereka digelar sebagai kaum Ansar, yakni kaum yang siap memberikan pertolongan apa saja demi untuk saudara-saudaranya yang datang dari kota Mekah. Kemudian dalam kisah yang lain, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama, negeri Madinah dilanda krisis berat. Banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Dan banyak yang datang kepada khalifah meminta bahan makanan. Sementara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah 2 hari 2 malam tidak mendapatkan bahan makanan, sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa menenangkan rakyatnya, banyak-banyak berdoa dan hanya menunjukkan air mata. Dalam suasana krisis yang seperti itu, seorang saudagar kaya raya bernama Utsman bin Affan membeli bahan makanan dalam jumlah yang banyak, lalu dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah saat itu, sehingga dalam waktu yang singkat krisis pun dapat teratasi. Perbuatan-perbuatan baik yang seperti ini yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat untuk sesama manusia. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki untuk mendapatkan ridha Allah menurut Syekh Tajuddin Abdul Al-Hadi adalah apabila hidup kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan kita dalam hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh aku tidak ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada. Karena itu sebagai orang yang beriman, dalam hidup yang kita jalani, mari kita berusaha untuk memahami makna hidup dan mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Bukankah hidup ini harus kita manfaatkan dan bukan untuk kita sia-siakan? Hidup ini tak ubahnya seperti perjalanan panjang, berangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menuju kepadanya. Kita datang dari tiada, datang hanya singgah sementara di tempat sementara di dunia ini, dan ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, tetapi tempat bagi kita untuk mempersiapkan bekal untuk kita bawa pulang ke negeri asal kita, kampung akhirat. Suka atau tidak, mau atau tidak, suatu saat kita akan meneruskan perjalanan kita. Sebuah perjalanan tentu saja membutuhkan yang namanya bekal. Pertanyaannya, sudahkah kita siapkan bekal untuk menuju perjalanan panjang dan abadi itu? Wa tazawwadu fa inna hadha sadaqah taqwa. Berbekallah kamu sekalian. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa kaum muslimin adalah ukuran maksimal, ukuran yang paling di atas. Orang yang bertakwa adalah manusia yang mempunyai nilai lebih
dan akan mampu tampil beda dengan orang lain. Orang yang bertakwa, jika ia mempunyai ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki digunakannya untuk membimbing dan mengajar orang. Jika ia mempunyai kekuatan dan kekuasaan, maka dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki digunakannya untuk mendorong dan mengarahkan orang kepada kebaikan. Dan kalau ia mempunyai harta kekayaan, maka dengan harta kekayaan yang dimiliki digunakannya untuk membantu orang-orang yang senantiasa membutuhkan uluran tangan. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita miliki untuk mendapatkan ridha Allah menurut Syekh Tajuddin Abdul Al-Hajj adalah ketika langkah-langkah kita selalu ke tempat-tempat yang baik. Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk pergi ke masjid salat berjamaah, maka setiap langkah-langkah kakinya dicatat untuk tiap-tiap kebaikan dan menghapus setiap kesalahan. Baik ketika ia pergi ke masjid maupun ketika ia pulang dari masjid. Waliman khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut pada saat perjumpaan dengan Allah di kehidupan akhirat nanti, tentu dia akan berbuat baik sejauh yang Allah tunjukkan kepadanya, termasuk perbuatan-perbuatan baik ketika hidup yang kita jalani bermanfaat buat orang lain. Apabila hidup kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika langkah-langkah kita selalu ke tempat-tempat yang baik. Barakallahu fil azim wa nafa'na bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatan as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basir nadhirus sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin kama shallaita sallamta sayyidina Ibrahim sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil alamin hamidum majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wadkhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tattaqun. Fadhkurullahal azim was'aluhu min fadlihi ya'tikum la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.